Galaxy Tab S merupakan lini tablet Android yang bisa dibilang masih rajin memberikan penerus setiap tahunnya. Samsung cukup confident dengan lini tab ini sepertinya, dan tahun ini Tab S7 series resmi diluncurkan di Indonesia. Dengan spesifikasi yang setara dengan smartphone flagship, Tab S7 jatuh dalam kategori full flagship, tapi bukan smartphone namun sebuah tablet Android. Samsung pun menjual perangkat ini dengan dua mindset, yaitu work hard dan play harder, yang membuat tablet ini memiliki segmentasi yang cukup dewasa ketimbang tablet yang biasanya malah jadi mainan anak-anak. Hai, gue Pals Ferry di sini. Kali ini gue akan membahas soal hands-on dan first impression gue terhadap seri paling kecil dari lini Tab S7, yaitu Tab S7 yang biasa, yang punya ukuran 11 inci. Here's my thoughts, let's check it out. Dalam box penjualan retailnya, saat kita buka, kita langsung bertemu dengan tabnya yang masih terbungkus rapi. Selain itu, di bawahnya terdapat S Pen-nya, charging adapter, dan juga kabel USB Type-C, serta buku-buku kebutuhan garansi, manual, dan juga SIM card ejector. Sayangnya, charging adapter yang diberikan masih merupakan charger 18 watt, namun Samsung mengklaim jika kita punya charger fast charging Samsung lainnya, seperti yang mungkin dimiliki Galaxy Note 10 Plus dan Galaxy Note 20 series, maka kita akan bisa mendorongnya hingga 45 watt. Secara body, desainnya terbuat dari aluminium dengan desain yang cukup minimalis. Bentuknya memang square-ish dan, mengingatkan gue dengan bentukan dari sebuah MacBook Air. Ukurannya cukup besar untuk versi terkecil ini, namun tetap tipis dengan ketebalannya yang hanya 6,3 mm dan memiliki lebar yang menurut gue masih cukup nyaman dipegang jika menggunakan dua tangan. Sayangnya, jika kita menggenggamnya dengan satu tangan saja, untuk tangan cowok maupun tangan cewek yang kecil seperti punya Feli, Tab S7 agak mulai sulit digenggam. Dan again, tablet ini memang bukan tipe compact di ranah 8 inci sampai 9 incian yang memang untuk tangan kecil, so just be careful handling it with the kids. Warna yang tersedia ada Mystic Black dan Mystic Silver, dan yang gue pegang kali ini adalah Mystic Black. Karena finish belakangnya yang merupakan brush aluminium, terkadang bercak sidik jari bisa tertinggal di sini, namun masih cukup oke lah untuk tidak terlalu terlihat. Lagi pula, kemungkinan kebanyakan orang akan memakaikan case atau flip cover yang akan dijual Samsung nantinya, termasuk keyboard book covernya yang bisa kalian dapatkan saat pre-order. Sayangnya untuk kali ini keyboard book covernya belum diikutsertakan. Di bodinya terdapat power button yang berfungsi sebagai fingerprint scanner juga, volume rocker, dan SIM card tray dengan SD card slot. Untuk charging port bergantung pada USB Type-C di sisi kanan dari layar, dan sayangnya di tablet ini tidak ada headphone jack di tablet seluas 11 inci ini. Selain itu juga ada magnetic port di bawah yang berfungsi sebagai konektor ke keyboard case yang dimiliki Galaxy Tab S7. Again, sayangnya dalam unit hands-on kita kali ini tidak ada keyboard case yang diikutsertakan. Untuk urusan layar, Galaxy Tab S7 versi kecil ini memiliki bentang layar seluas 11 inci dengan resolusi 1600 x 2560 pixel. Sayangnya panel yang digunakan di downgrade dari kakaknya si S7 Plus yang sudah menggunakan panel display Super AMOLED. Namun untungnya di sini S7 juga sudah mendukung 120 Hz refresh rate, sama seperti yang dimiliki oleh kakaknya si S7 Plus. Walau belum menggunakan layar Super AMOLED, kontras warna yang dimilikinya masih cukup oke, dan untuk menikmati multimedia sehari-hari, warna yang dihasilkan masih tetap memiliki kontras yang saturasinya cukup menarik. Sayangnya konten HDR10 Plus tidak bisa dinikmati di sini karena ternyata memang sudah direservasi untuk si kakaknya juga. Untuk soal kecerahan, dalam kondisi cukup cahaya, S7 masih cukup bisa mendorong dengan maksimal tingkat kecerahan berada di kisaran 300-an nits. Beralih ke soal performa, ini baru persoalan dimana gue mengacungi 5 jempol untuk si Galaxy Tab S7 ini. Jeroan yang diusungnya adalah SoC terbaik dari Qualcomm saat ini, yaitu Snapdragon 865 Plus, ditemani oleh RAM 6GB dan penyimpanan sebesar 128GB. Sayangnya untuk model RAM 8GB dengan penyimpanan 256GB kembali diberikan secara eksklusif ke si kakaknya, yaitu S7 Plus. Kombinasi ini setara atau bahkan melebihi dari performa yang dimiliki oleh Galaxy Note 20 Ultra di Indonesia yang masih bergantung pada chipset Exynos, yaitu Exynos 990 dibandingkan Snapdragon 865 Plus. Day-to-day use seharusnya cukup lancar karena Feli bisa menggunakannya cukup baik untuk multitasking seperti menonton sambil menggambar dan juga mengganti apps sana-sini, ataupun mungkin kita menikmati konten bacaan sambil menikmati lagu di YouTube. Sayangnya saat waktu hands-on ini sangat terbatas sehingga kita belum sempat mencobanya untuk menjalankan performa gaming.
Namun gue sendiri sempat melakukan benchmark Antutu dan angka yang didapatnya sangatlah fantastis. Ini sudah melebihi angka flagship rata-rata yang masih menggunakan bahkan Snapdragon 865. Tentu saja ini membuat tablet ini berada di kelasan flagship atas, mau itu dalam ranah tablet maupun di ranah flagship, karena Tab S7 juga ternyata sudah mendukung SIM card slot. Sayangnya 865 Plus yang dipakai saat ini belum memiliki modem 5G atau masih dalam kondisi lock. Sepertinya karena memang keputusan Samsung Indonesia untuk menahan pada teknologi 4G LTE saja dulu, karena memang belum ada infrastruktur 5G di Indonesia. Tentunya belum lengkap ngomongin Galaxy Tab S Series kalau kita belum bahas soal S Pen-nya. S Pen yang menjadi populer di seri Samsung Galaxy Note kembali hadir pada lini Tab S7 Series dengan beberapa peningkatan. Peningkatan yang paling berasa adalah di latency-nya sekarang hanya 9 ms saja. Memanfaatkan performa refresh rate layar yang baik dan juga performa S Pen yang ditingkatkan secara hardware. Ini memberikan performa mencoret-coret di tablet ini menjadi seperti mencoret di atas kertas. Menggambar juga dipermudah dengan sangat baik di tablet ini karena delay yang sangat tipis sekali ketika pennya menyentuh tablet. Sebagai tambahan, salah satu aplikasi yang sudah tersedia di sini yaitu Clip Studio Paint akan sangat mempermudah Illustrator, apalagi Illustrator seperti Valley yang biasa menggambar di Paint toolside di desktop. Maka CSP bisa menghasilkan feels dan ambience yang at home bagi para penggiat ilustrasi dan animasi yang biasa menggunakan CSP versi desktop atau aplikasi ilustrasi serupa. Soal kamera, sayangnya kamera dari Tab S7 tergolong cukup biasa aja, dengan adanya 13 megapiksel kamera utama, ditemani 5 megapiksel ultra wide dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Untuk penggunaan dadakan atau sekedar saja, seharusnya kamera ini sudah cukup oke, mengingat sensor yang sama juga digunakan pada Galaxy Note 10 Plus, yaitu 13 megapiksel kamera utamanya. Namun entah kenapa, gue sedikit berharap kalau saja menggunakan 64 megapiksel, paling tidak bisa mendorong kualitas ranah kamera tablet ke sisi posisi yang lebih baik. Untuk video recording, sayangnya gue tidak menemukan settingan 60 fps, sehingga maksimal si Tab S7 hanya bisa mendorong ke UHD 30 fps saja. Berikut adalah contoh-contoh foto-fotonya dan juga videonya. Sobat Ray, Galaxy Tab S7 sudah dibekali oleh baterai sebesar 8000 mAh dengan kemampuan untuk diisi ulang menggunakan 45 watt fast charging. Sayangnya, seperti yang gue bilang di awal, charging adapter yang diikut sertakan masih merupakan charger 18 watt. Namun kalau kalian sudah memiliki smartphone Samsung dengan charging watt yang lebih tinggi, maka kalian bisa langsung menggunakannya untuk mendorong hingga 45 watt tersebut. 8000 mAh ini seharusnya cukup untuk melewati seharian lebih, namun sayangnya dalam waktu yang singkat ini, gue juga belum bisa mengkonfirmasi performa baterainya ini sendiri. Overall, Tab S7 merupakan tablet flagship Android terbaik saat ini, di mana tidak ada kompromi yang tidak diperlukan dari sebuah tablet profesional. Sesuai yang gue bilang barusan, ini adalah tablet khusus profesional karena gue rasa agak kurang tepat jika Tab S7 diberikan kepada anak-anak ataupun hanya untuk dimainkan saja. Performa dan fitur yang dimilikinya sangat dapat membantu kinerja profesional yang membutuhkan sebuah perangkat yang lebih besar dari sebuah smartphone, namun tidak perlu sekomplit sebuah laptop profesional seperti Ultrabook. Samsung Galaxy Tab S7 juga memiliki fitur-fitur yang gua rasa jauh lebih berguna daripada membeli smartphone yang lebih besar saja, seperti S Pen yang lebih baik dibandingkan Galaxy Note 10 Plus milik gua dengan latency 9 ms, display dengan refresh rate yang tinggi, dan tentunya bagi yang suka menggambar ataupun melakukan pekerjaan yang membutuhkan mencoret-coret di atas layar, ini akan sangat cocok. Gue sangat bisa mengacungi jempol untuk si Galaxy Tab S7 ini. Lalu tentunya soal harga. Well, inilah kenapa Tab S7 jatuh ke dalam keadaan premium. Dibanderol dengan harga 12,999 juta, Tab S7 memang tidak bisa dibilang murah.
Namun dengan performa yang diberikan serta kualitas yang dimilikinya, sebenarnya Galaxy Tab S7 bisa dibilang adalah sebuah flagship killer. Mengingat saudara smartphone-nya sendiri yaitu Galaxy Note 20 Ultra, dibanderol dengan harga yang terpaut jauh di atas dan juga kompetitor lain yang memiliki spesifikasi serupa di kalangan smartphone berada di rentang 10-15 jutaan juga. Ini malahan membuat gue berpikir, jika smartphone budget saja sudah cukup, kayaknya punya tablet pendukung seperti Tab S7 ini bisa dibilang adalah opsi yang sangat baik untuk diambil. Lalu ada juga satu fitur yang gue belum sempat uji coba di sini, yaitu performa dari DeX terbarunya Samsung. Mungkin akan gue coba bahas kalau kita bisa coba review unit ini lagi. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like and share. Kalau belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Tentunya kalau kalian punya pertanyaan, langsung saja lontarkan pertanyaan kalian ke kolom komentar di bawah ya Gepals. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.